Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan hari ini. Rabu, tanggal 4 bulan Februari tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Iman kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, iman kepada Kristus merupakan inti dari pengalaman rohani Paulus yang mengalami perubahan total setelah perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju Damaskus. Paulus meninggalkan kehidupan lama yang berpusat pada hukum Taurat dan beralih kepada hubungan pribadi dengan Kristus yang hidup dan berkuasa. Dalam kitab Filipi 3, Paulus menegaskan kerinduannya untuk memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, suatu ungkapan yang menggambarkan kesatuan rohani yang mendalam. Transformasi ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekadar perubahan perilaku, melainkan perubahan identitas yang berakar pada iman. Dengan demikian, iman kepada Kristus menjadi fondasi baru yang mengarahkan seluruh tujuan hidup Paulus. Saudara-saudara kekasih, ungkapan berada di dalam Kristus memiliki makna teologisis yang kaya dan mencakup seluruh dimensi hubungan antara manusia dengan Allah. Kitab Efesus 1 mengajarkan bahwa orang percaya dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, menegaskan bahwa keselamatan merupakan bagian dari rencana kekal Allah dalam kitab 2 Korintus 5. Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru dan menerima kebenaran yang berasal dari Allah. Kitab Kolose 2 menegaskan bahwa kepenuhan keilahian berdiam di dalam Kristus, sehingga berada di dalam Dia berarti hidup dalam kelimpahan anugerah ilahi. Kitab Galatia 2 menambahkan bahwa hidup orang percaya kini dikendalikan oleh iman kepada anak Allah yang hidup di dalam dirinya. Bapak Ibu yang kekasih, Paulus sendiri memberikan penjelasan paling jelas tentang makna berada di dalam Kristus ketika ia menyatakan bahwa tujuan Allah adalah mempersatukan segala sesuatu di bawah kepemimpinan Kristus. Rencana keselamatan Allah mencakup pemulihan hubungan antara manusia dan Pencipta melalui karya penebusan Yesus. Dalam kitab 1 Korintus 1, Paulus menegaskan bahwa Kristus menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan bagi umat percaya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semua aspek keselamatan berasal dari Kristus dan digenapi melalui hubungan dengan Dia. Dengan kata lain, berada di dalam Kristus berarti menerima seluruh karya keselamatan yang disediakan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, konsep berada di dalam Kristus mencakup perjalanan rohani yang dimulai dari pemahaman akan kebenaran hingga pemuliaan pada kedatangan Kristus yang kedua. Hikmat rohani membuka mata manusia terhadap kebutuhan akan juru selamat dan mempersiapkan hati untuk menerima pembenaran oleh iman. Pembenaran membawa damai dengan Allah, sementara penyucian membentuk karakter agar serupa dengan Kristus. Pada akhirnya, penebusan penuh akan dinyatakan dalam kemuliaan ketika orang percaya dipersatukan sepenuhnya dengan Tuhan. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya Allah dari awal hingga akhir, bukan hasil usaha manusia semata. Bapak Ibu, dalam kitab Filipi 3 ayat 9, Paulus membandingkan dua jenis kebenaran
yang memiliki konsekuensi kekal bagi kehidupan manusia. Kebenaran yang berasal dari usaha manusia melalui hukum Taurat tidak mampu memberikan hidup karena terbatas oleh kelemahan manusia yang berdosa. Sebaliknya, kebenaran yang berasal dari iman kepada Kristus merupakan anugerah yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Perbandingan ini penting karena mengingatkan bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh melalui prestasi rohani, melainkan melalui kepercayaan penuh kepada Kristus. Tanpa pemahaman ini, manusia cenderung terjebak dalam usaha membenarkan diri sendiri yang pada akhirnya menimbulkan keputusasaan. Saudara yang kekasih, Paulus juga menekankan bahwa iman yang menyelamatkan bukan sekadar pengakuan intelektual, karena bahkan roh jahat pun percaya akan keberadaan Allah. Iman sejati melibatkan kesetiaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus yang telah setia sampai mati demi keselamatan manusia. Kata Yunani pistis menunjukkan bahwa iman mencakup unsur kepercayaan dan kesetiaan yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang berada di dalam Kristus, kehidupannya dipimpin oleh kesetiaan Kristus yang bekerja melalui iman. Dengan demikian, iman bukan hanya sarana menerima keselamatan, tetapi juga kekuatan yang memampukan orang percaya hidup seturut kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa iman kepada Kristus adalah dasar utama keselamatan yang mengubah identitas, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Allah. Pengalaman Paulus menunjukkan bahwa berada di dalam Kristus berarti menerima seluruh karya penebusan yang mencakup pembenaran, penyucian, dan pemuliaan. Kebenaran sejati tidak berasal dari usaha manusia, melainkan dari kesetiaan Kristus yang diterima melalui iman. Pemahaman ini membebaskan orang percaya dari beban, membuktikan diri, dan mengarahkan hidup kepada kasih karunia Allah ketika Kristus menjadi pusat kehidupan. Iman berkembang menjadi kesetiaan yang menuntun pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan penuh pengharapan kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.